Aduh, tiap hari gagal mancing pulang. Pasti dimarahin istri lagi. Ada ikan. Aduh, 1, 2, 3. Aku mancing malah dapat cewek. Pemancing emang bisa dapat apa aja kecuali ikan. Kamu gak apa-apa? Cewek dari timur. Yeukue, pemimpin gerbang langit. Serahkan token langit, aku bisa bikin kamu mati dengan cepat. Bawa dia balik pakai siksaan, pasti dia kasih. Dadanya kecil, mulutnya tajam ya. Mau? Biar aku coba dulu rasanya. Cari, Cewek kecil ini galak, hati-hati galakku loh. ambil kembali token langit darinya. Mickey Mouse besar banget. Pulang bilang ke Han Feng, aku cuma mau temani istriku. Pemimpin gerbang langit ini siapa mau jadi, silakan jangan ganggu hidupku lagi. Kalau kamu mau jadi orang biasa, serahkan token langit. Kalau tidak, kejarannya gak akan berhenti. Ini cuma token jelek kan? Token langitku mana? Apa ini? Token langit Wenyan. Ini bukan buat kamu, cepat kasih ke aku. YGG, kamu terlihat sangat panik. Token ini pasti penting ya? Makin banyak kamu tahu, makin buruk, buat kamu kasih ke aku. Aduh, aku gak kasih. Kasih, kamu kasih atau enggak? Enggak. Kasih. YGG. Kamu benar-benar ganteng, biar aku cium dong. Kalau kamu setuju, aku kembalikan token ini ke kamu. Lepas, kamu temennya Meng Yao, aku gak bisa gini. Aduh, Lepas. enggak, aduh, cuma cium aja. Kamu lepas. Wah, kalian berdua siang bolong. Gak tahu malu? Istri dengar penjelasanku. Penjelasan apa? Kelinci aja gak makan rumput dekat sarang. Kamu menantu ganteng malah kasih Suzong tanduk. Meng Yao ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku sama YGG kami cuma main-main aja. Kalau aku telat balik, kalian berdua udah main-main di kasur ya? Meng Yao, jangan bicara keterlaluan. Berani sekali Su menantu berani melawan majikan. Yeukue, awalnya aku masih ragu. Tapi sekarang sepertinya tidak perlu lagi. Apa maksudmu? Kamu mau cerai denganku? Kita sudah jadi suami istri, 5 juta ini aku anggap sebagai uang cerai untukmu. Kenapa? Karena kamu tidak pantas denganku. CEO Su sekarang adalah ratu bisnis termuda di Zhongzhou. Hanya dalam waktu kurang dari 3 tahun dia berhasil mengubah Su yang hampir bangkrut menjadi perusahaan bernilai miliaran, sedangkan kamu hanya seorang pria tampan yang tidak melakukan apa-apa. Pergi memancing tapi tidak dapat Ah, ikan. pria tampan, katamu aku tidak pantas denganmu. Su Meng Yao, apa kamu tahu? Semua yang kamu miliki sekarang semata-mata karena aku. Wah, pria tampan ini berani sekali bicara. Meng Yao, sejak kamu menikah dengan kakak Ye, bisnis keluarga Su langsung melesat dalam beberapa tahun. Menjadi yang terbaik di Zhongzhou, dan setiap kali ada krisis, kakak Ye hanya perlu menelepon, masalah langsung selesai. Keluarga Su bisa seperti sekarang. Semua karena aku yang merendahkan diri di depan para pejabat. Mengemis untuk mendapatkannya tidak ada hubungannya dengan pria tampan ini. Kenapa susah sekali menjelaskan padamu? Cukup, Liuanian, apa kamu pikir aku tidak tahu? Kamu selalu menyukai Yeukue. Ya, aku memang menyukai kakak Ye, karena itulah selama ini aku diam-diam memperhatikannya. Dia sama sekali bukan orang yang tidak berguna seperti yang dikatakan Aku orang. lebih tahu siapa dia daripada kamu. Yang menikah dengannya selama 3 tahun adalah aku, bukan kamu. Keluarga Su akan mendapatkan investasi miliaran dari grup Juzho. Aku ditakdirkan menjadi bintang di langit ke-9. Masuk ke kelas penguasa tertinggi. Sedangkan kamu seperti aib. Selalu menahan langkahku, karena itu pernikahan ini aku putuskan untuk bercerai. Su Meng Yao, alasan kamu bisa mendapatkan investasi dari grup Jiuzhou semata-mata karena kamu adalah istriku. Tanpa aku segalanya akan hilang. Menantu pria tampan keluarga Su berani juga. Kontrak dengan grup Jiuzhou, jelas aku yang membantu mendapatkannya. Pria tampan seperti kamu berani juga. Bilang ini karena kamu. Benar juga, coba lihat diri sendiri dulu. Berani merebut jasa dari Tuan He. Dia pantas Feng Jiuyou atas perintahku.
memberikan investasi untuk keluarga Su. Feng Jiuyou adalah ketua dewan direksi grup Jiuzhou. Di Selura Zonghai dia adalah orang yang paling berkuasa. Orang sebesar dia bahkan aku pun tidak pantas untuk bertemu. Dia akan mendengarkan omonganmu si pecundang kecil. Kamu tidak pantas bertemu dengannya. Di hadapanku kamu hanya pantas berlutut. Sudah cukup kamu sekarang seperti badut yang bodoh. Dibandingkan dengan Hishao, kamu benar-benar mengecewakanku. Jadi kamu menceraikanku karena orang seperti ini ya? Benar Meng Yao sebagai ratu bisnis paling cemerlang di Zonghai. Hanya orang sehebat aku yang bisa bersamanya. Yewukwe, kita sekarang seperti langit dan bumi. Aku butuh seseorang yang berpikiran besar dan bisa menemaniku ke kelas atas, bukan seseorang yang hanya akan menjadi beban dan menghambatku. Beban ternyata itulah diriku di hatimu. Baiklah. Aku setuju untuk bercerai denganmu. Mulai sekarang kita putus hubungan. Tunggu, ambil kartu bank itu. Jaga mulutmu, aku tidak ingin orang lain tahu. Aku punya mantan suami sepertimu. Kamu lebih baik menghargai dirimu sendiri. Aku tidak butuh uang ini. Kak Ye, Li Wenyan, ada sesuatu yang ingin kukatakan sejak lama. Meskipun kamu bodoh, tubuhmu jelek, dan pendidikannya rendah, tapi sebagai teman, aku menasihatimu, jauhilah Yewukwe. Jangan buang waktumu pada pria tampan seperti itu. tubuhku jelek? Aku jauh lebih baik darimu. Sepertimu yang payudaranya kecil dan otaknya kosong. Orang yang bodoh suatu hari nanti, kau akan menyesali kesombonganmu. Kak Ye, tunggu aku. Kak Ye, orang seperti Su Mengyao yang berpikiran sempit, payudaranya kecil dan otaknya kosong tidak pantas membuatmu marah. Aku tidak marah, hanya merasa tahun-tahun ini tidak berharga. Tidak berharga itu benar, kalian sudah menikah 5 tahun. Dia tidak hanya tidak mengizinkanmu naik ke tempat tidur, bahkan tidak menyentuhmu. Dia sama sekali tidak menganggapmu sebagai suaminya. Su Mengyao berpikiran sempit dan tidak mengenal naga sejati, tapi aku berbeda. Aku yakin masa depanmu pasti akan melambung tinggi. Jadi maukah kamu mempertimbangkan untuk menjadi suamiku? Jangan bercanda. Aku tidak bercanda, sebenarnya aku sudah menyukaimu sejak lama. Hanya saja karena hubungan persahabatan dengan Su Mengyao. Kak Ye, aku lebih mudah dibuahi daripada Su Mengyao. Maukah kamu mempertimbangkan untuk menikahiku? Aku bisa memberimu 2 anak, tidak 4 ya kakak, kalau kau mau menjadi priaku. Malam ini aku milikmu. Jangan, kau ini siluman kecil, aku tidak sanggup menikmatimu. Jangan ikut aku. Ye, kakak benar-benar kepala batu. Bikin aku kesal. Dikelilingi emas, kata Zun di depan. Token ini apa sebenarnya asalnya? Alarm karakter level S muncul. Token Tianzun tuanku telah muncul, ikut aku ke Zhongzhou. Ya. Katakan apa? Token Tianzun muncul, belok ke Zhongzhou. Nona orang yang kau cari sudah ditemukan di mana? Zhongzhou, 3 tahun akhirnya kau muncul juga. Cepat siapkan pesawat khusus ke Zhongzhou. Aku ingin menemui tunanganku yang belum pernah kulihat. Menghadap tuanku. Apa yang terjadi di Tianmen selama 3 tahun aku pergi? Tuanku, selama kau pergi Tianmen tanpa pemimpin terjadi perselisihan internal. Han Feng mengambil kesempatan mengumpulkan banyak orang, dan diam-diam merencanakan untuk merebut token Tianzun. Berusaha menjadi pemimpin baru Tianmen. Tuanku Han Feng itu anjing yang tidak tahu terima kasih. Kalau bukan karena kau menyelamatkannya dulu, dia sudah jadi tulang belulang. Mana ada kesempatan untuk mengkhianati tuanku? Tuanku Raja Naga dari Daxia dan para penguasa dari berbagai wilayah, semua ingin bertemu denganmu, memintamu kembali memimpin kembali Tianmen. Bunuh Han Feng itu, pria tampan yang tidak tahu terima kasih. Mohon tuanku kembali. Tidak terburu-buru, aku masih punya keinginan yang belum terpenuhi. Tuanku, selama ini kau diam-diam mendukung keluarga Suke. Posisi yang bukan milik mereka. Su Mengyao itu wanita, bahkan ingin bercerai denganmu. Wanita seperti itu apa yang layak kau Dulu aku perdahangi? terluka parah. Adalah Meng Yao yang menyelamatkanku. Kakak-kakak, kau baik-baik saja. Tian Feng Feng Jiuyou. Bawahan hadir. Perintahkan, aku akan membuka kembali Villa Tianmen. Aku akan hadir sebagai pemimpin Tianmen. Untuk menghadiri pertemuan investasi triliunan ini, aku akan secara pribadi menyerahkan kontrak triliunan dari grup Jiuzhou kepada Su Mengyao setelah aku membalas budi penyelamatanku dulu. Aku akan kembali ke Tianmen. Ya. Su Mengyao, kalau kamu tahu, cowok yang kamu remehkan ini adalah pemimpin tertinggi gerbang langit. Apakah kamu akan menyesali keputusan bercerai denganku malam ini? Ini dia legenda Villa Gerbang Langit.
Villa Gerbang Langit dibangun dengan biaya miliaran merupakan tempat termegah di Zhongzhou. Tempat paling ramai yang terpenting penghuni di sini. Katanya adalah orang yang paling berkuasa di dunia. Pemimpin Gerbang Langit. Benar Bu, lihat ke depan, kamu tahu siapa yang minum bersama Pak Su? Itu siapa? Kepala keluarga Jiang Jianglong dari Songhai. Ketua grup Wang Wang Hirong. Ketua kamar dagang tertinggi Ju Baiwan. Ya ampun, ini semua adalah orang-orang paling terpandang di Songhai. Alasan mereka begitu menghormati Pak Su. Karena malam ini pemimpin Gerbang Langit akan datang sendiri menyerahkan kontrak bernilai triliunan kepada Pak Su, maka keluarga Su kami akan bangkit kali ini. Pak Su ini tidak hanya muda dan cantik, tapi juga orang yang dipandang baik oleh pemimpin Gerbang Langit kami. Masa depannya tak terbatas. Pak Su, setelah malam ini, kamu akan memasuki strata sosial tertinggi. Pak Su, kalau kamu sukses nanti, jangan lupa bagi kami sedikit rezeki. Terima kasih semuanya, saya minum untuk kalian. Ye Wukue, siapa yang mengizinkanmu? Yang sudah diusir dari rumah ini datang cepat pergi dari sini. Tempat elit seperti ini bukan untukmu. Acara yang saya selenggarakan, kenapa saya tidak bisa ikut? Apa pertemuan yang mengumpulkan semua orang terpandang Songhai ini? Benar saya yang selenggarakan ada masalah. Diam Ye Wukue, sudah saatnya kamu berhenti bicara besar. Cowok ganteng, sebelum berbohong pikir dulu. Statusmu apa yang bisa mengundang semua orang terpandang Songhai untuk datang ke acara ini? Hanya pemimpin Gerbang Langit. Dan kamu hanya anjing yang diusir dari keluarga Su. Saya tahu cowok ganteng ini pasti menyesal kemarin tidak ambil uang. Datang hari ini mengganggu Pak Su, mau minta uang cerai 5 juta. Ye Wukue, kalau mau uang bilang saja. Ambil dan pergi. Wen Yan, jangan ikut campur. Ayah kakak Ye dia orang yang paling penting buat saya. Saya tidak bisa melihatnya diperlakukan seperti ini. Su Mengyao, jangan pikir punya uang bisa sombong. Untuk menghina kakak Ye kamu belum pantas. Kamu Liu Wen Yan si cantik ini. Jangan malu-malu menggoda Ye Wukue, si pecundang itu sudah biasa. Bahkan berani macam-macam sama Mengyao. Bapakmu nggak ngajarinnya, aku yang ngajarin gantian. Kamu berani ya si ganteng. Mama ngomong baik-baik aja nggak perlu main tangan. Mama lihat nih, semua lihat. Si ganteng ini makan dari keluarga Su. Sekarang berani menggigit tuanya, aduh. Diam kamu Ye, kakak selama di keluarga Su. Nggak cuma nggak pakai uang kalian tapi juga harus nahan emosi melayani kalian. Orang-orang pici. Wen Yan nggak usah ngomong. Aku yang ngomong. Su Mengyao, kamu pikir dengan otak lebih bodoh dari babi bisa jadi ratu bisnis Songhai. Kalau bukan karena Ye kakang diam-diam bantu, kamu nggak bakal ada di sini. Bangsat Suzong adalah pemimpin Tianmen. Orang yang dia percaya. Siapa yang kasih kamu nyali? Kamu kayaknya nggak mau hidup berani di sini. Menghina Suzong, aku rasa keluarga Liu nggak perlu ada lagi. Sepet berlutut minta maaf sama Suzong. Mau aku minta maaf, dia pantas. Diam Suzong ini, salah aku nggak bisa ngajar. Aku yang minta maaf gantian untuk Wen Yan. Suzong, keluarga Liu hancur, atau nggak terserah Anda. Benar Suzong, tinggal Anda bilang keluarga Liu besok akan hilang dari Songhai. Keluarga Liu kecil begini. Perlu nunggu besok malam ini, aku bisa bikin mereka menghilang. Liu Wen Yan. Untuk si pecundang ini, bikin keluarga Liu ikut hancur sekarang. Anda puas? Liu Wen Yan, aku udah kasih kamu kesempatan. Tapi kamu nggak bisa hargai, jangan salahin aku. Liu Wen Yan ini akibatnya kalau berani sama Suzong. Cepat hancurin keluarga Liu biar si cantik ini tahu. Akibatnya kalau berani sama keluarga Su. Wen Yan, tenang, ada aku. Keluarga Liu nggak bakal hancur. Ngaco aja kamu si ganteng. Jilat sepatuku aja nggak pantas. Apalagi kamu si semut kecil ini bahkan. Semua pejabat Songhai datang di depan aku. Cuma bisa berlutut. Kurang ajar, kamu cuma mantu kecil. Berani-berani sama pejabat Songhai. Berani sama semua pejabat kota aku rasa Kilyargalu. Kedepannya nggak bakal bisa bertahan. Malam ini keluarga Liu harus hancur. Kamu apa lagi? Keluarga Liu tidak akan mati. Kau tahu siapa? Tentu saja aku tahu. Semut yang duduk di sumur dan menonton langit hanya berbicara. Cukup. Mereka bertiga memiliki aset yang kaya. Di seluruh laut Cina adalah yang paling kuat. Bahkan aku harus menyenangkan keberadaan dan kau. Itu hanya salah satu dari keluarga kami. Itu hanya parasit. Su Mengyao membutuhkan kekuatan yang menyenangkan di mata Anda. Aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk berlutut. Kesombongan di kota Songhai. Tidak ada orang yang berani memperlakukan anak saya. Malam ini kau akan dengan harga darah akhirmu. Seperti cangkir ini. Hukuman. Marah dengan kekuatan kota. Ye Wukue, kau pasti akan. Siapa yang memberimu anjing ini berani melawan seluruh laut Cina? Untungnya kita Mengyao pintar.
Aku mencampakkanmu lebih awal. Yewukwe Anda tidak hanya bodoh. Masih bodoh sekarang tampaknya. Aku benar. Su Mengyao menyingkirkan wajah tinggi Anda. Hal paling bodoh yang kau lakukan. Hanya menceraikan saya. Saya tidak tahu apa yang disebut Yewukwe. Selama Anda berlutut dan menggeruk kepala Anda sekarang, aku akan bilang sesuatu. Mungkin itu akan membuatmu hidup. Hanya mengandalkan kekuatan yang membanggakan ini. Bisakah sampah yang tidak mengalir mengambil hidupku? Anda berani berbicara keras. Siapa yang memberimu kepercayaan diri ini berani berbicara di sini? Lalu buka mata anjingmu dan tunjukkan padaku, siapa yang memberi saya kepercayaan diri. Apa yang dia cari? Apa yang akan dia lakukan? Anjing ini adalah tempat duduk untuk Tuhan. Yewukwe, kau sudah gila. Saudaraku Ye, cepatlah. Posisi ini bukan tempat duduk. Ini adalah posisi saya, mengapa saya tidak bisa duduk. Anda tidak ingin tahu. Dari mana saya mendapatkan kepercayaan diri? Ini adalah kepercayaan saya. Cowok tampan kau lelah dan bengkok kau berani duduk di kursi Tuhan. Yewukwe, cepat turun dari sana. Kenapa aku tidak bisa duduk di kursi ini? Orang yang tidak tahu diri kursi naga ini melambangkan kekuasaan tertinggi. Kursi naga emas ini hanya bisa diduduki oleh orang yang berada di atas ribuan orang. Hanya bisa diduduki oleh orang yang menguasai dunia. Hanya bisa diduduki oleh pemimpin gerbang langit. Lalu bagaimana kamu tahu? Kalau aku bukan pemimpin gerbang langit. Ye, kakak jangan ngomong sembarangan. Mengaku sebagai pemimpin gerbang langit adalah kejahatan yang sangat besar. Aku memang pemimpin gerbang langit, tidak perlu mengaku. Kurang ajar kamu hanya. Mantan menantu tampan yang diusir keluarga Su, Barony Mengoku sebagai pemimpin gerbang lanjut di sini. Su Zong mengaku sebagai pemimpin gerbang langit adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Pria tampan ini adalah mantan suamimu. Kalau sampai pemimpin gerbang langit tahu, jangan bicara kontrak triliunan keluarga Su. Bisa dihabisi. Yewukwe, aku tidak menyangka. Kamu ternyata orang yang picik dan hina. Meskipun kita sudah bercerai, kamu tidak perlu menyimpan dendam. Sengaja mengacaukan pesta dan menghancurkan kontrak triliunanku. Sungguh tidak tahu malu. Su Mengyao, aku tidak menyangka. Kamu melihatku seperti ini. Kamu sebenarnya bisa mendapatkan dunia, tapi sekarang kamu hanya pantas mendapatkan kontrak triliunan ini. Sudah Yewukwe, kamu sekarang harus berlutut dan minta maaf. Kepada semua orang penting di sini. Kalau kamu membuatku tidak dapat kontrak triliunan, aku tidak akan berhenti. Yewukwe, pria tampan ini, kalau kamu berani membuat Mengyao tidak dapat kontrak triliunan, aku tidak akan berhenti dan aku juga. Brengsek, kamu masih berani membuat Su Zong kehilangan kontrak triliunan. Kamu benar-benar pintar. Baik, karena keluarga Su sangat menginginkan kontrak triliunan ini, aku akan memberikannya. Anggap saja sebagai balas budi Su Mengyao yang pernah menyelamatkanku. Mengyao, bukankah kamu paling benci orang ini? Berharap dia cepat pergi? Kapan kamu menyelamatkannya? Dia hanya terlalu percaya diri. Aku tidak pernah menyelamatkannya. Apa yang kamu katakan? Kamu tidak menyelamatkanku? Lalu gelang di tangan bagaimana ceritanya? Kamu bilang ini? Ini saat aku dan Liu Enyan menjadi sahabat. Barang pemberiannya padaku hanya. Sekarang aku tidak sudi berteman dengan gadis cantik sepertimu. Gelang ini kembalikan padamu. Wenyan, gelang ini milikmu. Dulu yang menyelamatkanku adalah kamu. Dulu kakak kamu baik-baik saja. Kakak tahan ya. Ambulans sedang dalam perjalanan. Dulu kakak itu adalah kamu. Ya, jika bukan karena kamu dulu, aku sudah mati. Kak Ye. Sayangnya aku tidak segera mengenalimu sekarang. Kita bertemu lagi, aku pasti akan membuatmu menjadi wanita yang paling bahagia di dunia. Ternyata pria tampan ini mengira Mengyao adalah Li Wenyan yang pernah menyelamatkannya. Jenius. Para bangsawan, lihatlah. Aku tidak ada hubungannya dengan pria tampan ini. Hari ini dia mengacau pesta. Menyamar sebagai pemimpin gerbang langit tidak ada hubungannya dengan keluarga Su. Liu Wenyan, bukankah kamu sangat menyukai pria tampan ini? Maka temanilah dia, tidak hanya gadis cantik ini. Kupikir seluruh keluarga Liu harus terbang. Liu Wenyan, aku sudah bilang jauhkan diri dari pria tampan ini. Kamu malah terus berurusan dengannya. Sekarang ini akibat ulahmu sendiri. Asalkan bisa bersama Kak Ye, apa yang perlu ditakutkan? 3 tahun ini aku menanggung malu di keluarga Su.
Kamu bahkan tidak layak keluarga Hi kami punya orang di atas. Keluarga Hi kami punya orang di atas. Aku di atas tidak punya siapa-siapa. Apa maksudnya maksud pria tampan ini adalah di dalam negeri Xia. Dia berada di atas semua orang bahkan jika Hi Xiao punya sandaran. Hanya layak membersihkan sepatunya. Benar tidak hanya Zhong Zhou kecil. Tapi seluruh negeri Xia. Harus tunduk di bawah kaki sang tuan. Hanya dengan pria tampan sepertimu kamu layak, aku tidak takut memberitahumu. Sandaran keluarga Hi adalah penjaga Zuo dari gerbang langit. Dia yang paling diandalkan oleh Han Mensu, aku baru saja menelepon. Dia akan segera tiba. Meng Yao keluarga Hi kami memuja. Penjaga Zuo, tidak perlu bicara kontrak triliunan. Setelah dia tiba apapun Feng Jiuyou Ye Wu Kue. Harus nanti aku akan memberikan seluruh Jiuyou. Krap Perma. Benarkah? Kapan aku pernah membohongimu? Terima kasih Hi Xiao Ye Wu Kue. Kamu tadi sangat sombong ya. Tunggu sebentar, tunggu Hi Xiao. Memanggil Zuo Hufa, aku lihat kalian berdua. Pasangan surgawi ini bagaimana matinya? Zuo Hufa lebih baik kamu berdoa. Jangan sampai nanti ketemu aku takut sampai ngompol. Sombong Zuo Hufa, kamu datang tepat waktu. Inilah pria tampan ini, dia mengaku, sebagai pemimpin Tianmen cepat tangkap dia eksekusi di tempat. Dan Liu Wenyan si cantik itu jangan sampai dilewatkan. Apakah kamu akan berlutut dan bunuh diri sendiri? Atau aku yang harus melakukannya? Memutar kepalamu. Zuo Qian. Keberanianmu bertambah banyak ya. Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu namaku? Buka matamu lebar-lebar dan lihat siapa aku. Kamu bagaimana kamu bisa di sini? Otakku ada di sini, kamu datang ambil. Aku tidak berani Zuo Hufa, dia hanya pria tampan. Kamu takut apa pria tampan ini dulu terkena racun Han Mensu? Kalau aku bisa menangkapnya, membawa kembali Tianzun Ling, pasti akan menjadi prestasi besar Ye Wu Kue. Kamu memalsukan diri sebagai pemimpin Tianmen. Sekarang aku mewakili Han Mensu, akan menghukummu di tempat. Berani kamu? Kakak Ye hati-hati. Cari mati. Sebenarnya aku ingin membiarkanmu hidup. Pulang dan sampaikan pesan ke Han Feng tapi tidak disangka. Masih berani melawanku. Ye Mensu, aku salah. Ampuni aku. Zuo Hufa Ye Yukue. Zuo Hufa adalah pejabat tinggi Tianmen. Kamu tidak mencintainya. Han Mensu tidak akan memaafkanmu. Han Menzu hanya anjing yang memakan tuannya. Ye Wu Kue, kamu sudah diambang kematian tapi tidak sadar. Kamu telah membuat Tianmen marah. Jalanmu selanjutnya hanya satu. Tianmen di negara Xia, mewakili kekuasaan mutlak. Kamu mencintai Zuo Hufa. Kamu menantang otoritas Tianmen. Kamu telah membuat Tianmen merah seluruh negara Xia akan. Tidak ada tempat bagimu. Kalau hari ini tidak mencintai melanjut, dan bumi tidak akan memaafkan. Mencintainya. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Kamu ini dari mana si cantik? Ada urusanmu di sini. Hi Xiao ribut. Berani memukul Hi Xiao, kamu tahu siapa dia? Saya izinkan kamu bicara. Hi Xiao adalah keluarga kaya raya 3 generasi berbisnis. Kekayaan ratusan miliar. Kamu tahu apa itu keluarga terhormat? Dan apa bedanya dengan 3 generasi berbisnis? 3 generasi berbisnis hanya membuktikan dia punya uang sedikit. Sedangkan keluarga terhormat pasti lebih kaya darinya. Lebih berkuasa, lebih berpengaruh. Seperti dia anak kaya seperti itu. Hanya bisa pamer di Zonghai yang kecil ini. Sedangkan anak keluarga terhormat. Cukup satu kata bisa membuat usaha 3 generasi mereka. Dalam semalam hilang begitu saja. Gadis cantik di Zonghai belum ada yang bisa meremehkan keluarga Hi kami. Keluarga Hi adalah modal kebanggaanmu ya. Dalam 1 menit bikin keluarga Hi bangkrut. 1 menit bikin keluarga Hi bangkrut. Kayaknya otakmu ada di dadamu ya. Halo apa? Keluarga Hi bangkrut. Kamu siapa sebenarnya? Keluarga Qin dari Shangjing. Qin Rusue. Keluarga Qin dari Shangjing. Keluarga Qin temurun 100 tahun. Terlibat di berbagai bidang, diakui sebagai pemimpin ratusan keluarga. Aku ingat keluarga Qin punya putri sulung. Katanya kecantikannya luar biasa. Kecerdasan dan pikiran tak tertandingi, adalah wanita cantik. Yang langka selama 3000 tahun. Apakah yang dimaksud adalah dia? Kak Ye, kamu kenal dia? Tidak kenal. Akhirnya bertemu tunanganku. Pria tampan ini, ternyata tunangan Qin Rusue. Pantas dia berani duduk di kursi naga pemimpin Tianmen. Dan memimpin para petinggi Tianmen. Ternyata karena hubungan ini. Kamu bilang aku tunanganmu. Aku tahu kamu terkejut. Pertunangan kita adalah keputusan. Generasi tua di keluarga kita tak bisa diubah. Barusan kalian mengganggu tunanganku. Miskin, salah paham miskin. Kami tidak tahu kalau Tuan Ye ini tunanganmu ya.
Kalau kami tahu hubungan ini, kami tidak berani menyinggungnya. Kamu mau bagaimana menghadapi mereka? Tuan Ye, saya buta mata. Saya tidak tahu kalau Anda tunangan miskin Tuan Ye. Asalkan miskin mau memaafkan saya. Saya bersedia memberikan si tengah kekeon keluarga Jong kami. Persembahkan keluarga Wang juga selama Nona Qin mau memaafkan kami, saya bersedia memberikan 80% keuntungan kepada Anda. Mengau, apa yang kamu tunggu, cepat minta maaf kepada Ye Wukue, kalau tidak keluarga Hi akan jadi nasib kita. Ingin aku minta maaf kepada pria tampan seperti ini? Tidak mungkin Ye Wukue, kamu hanya pria yang bergantung pada wanita. Pria yang hidup dari wanita. Nona Qin benarkan. Pria tampan ini dia pejabat tinggi Tianmen. Apakah kamu benar-benar berani mengakuinya sebagai tunanganmu? Kamu pejabat tinggi Tianmen. Hanya pria tampan aku bisa. Sekarang masalahnya besar. Tianmen sekarang dipimpin oleh Han Feng, orang ini pendendam. Dia pasti tidak akan melepaskanmu, tapi apa? jika kamu menikah denganku dengan posisi keluarga Qin di Shangjing, aku bisa menyelamatkan nyawamu. Ini satu-satunya pilihanmu. Kak Ye, Nona Qin benar, hanya jika kalian menikah. Tianmen tidak akan mengganggumu, aku tidak bisa membantumu, hanya bisa mendoakanmu bahagia. Wen Yan. Ayah, mari kita pulang. Maaf Nona Qin, hatiku sudah terikat. Mengenai pertunangan kita, mari kita batalkan. Nona, orang ini tidak tahu diri. Sama sekali tidak layak kamu menyinggung Tianmen untuknya. Tidakkah kamu merasa dia sangat menarik dan dia tidak sesederhana yang terlihat? Tidak sederhana, aku sudah menikah dengannya bertahun-tahun. Dia sangat tampan, aku tahu jelas. Nona Qin, aku menyarankanmu jauhi pria tampan seperti ini jika Tianmen marah. Meskipun keluarga Qin kuat, pasti akan dihancurkan. Apakah kamu punya hak bicara di sini? Xiaoling, siapkan hadiah untukku. Ada orang, Penteng Yang Dat Ang K Songhai, kita Baik, akan meninggal. Nona. Meng Yao tidak apa-apa. Meskipun Qin Rusue melindungi Ye Wukue, aku punya cara untuk menghancurkan keluarga Qin, membuat mereka menderita. Apa caranya? Ke Tianmen minta Tuan Han turun gunung. Benar, dan pria tampan Ye Wukue itu, dia membunuh Zuo Hufa. Tuan Han pasti tidak akan memaafkannya. Wen Yan, dengarkan penjelasanku, aku tidak kenal Qin Rusue itu, apalagi tentang pertunangan. Kak Ye, keluarga Liu hanya keluarga kecil. Tapi Nona Qin berbeda, dia berasal dari keluarga terhormat. Hanya dia yang bisa melindungimu. Aku. Wen Yan, aku tahu kau peduli padaku. Tapi soal Tianmen kau tak perlu khawatir, bahkan tanpa Qin Rusue, aku bisa menyelesaikannya. Aku bersedia menghabiskan seumur hidupku untuk melindungimu, maukah kau menikah denganku? Jangan coba-coba memabukkan Wen Yan di sini. Paman, aku sungguh-sungguh mencintai Wen Yan. Cinta tak ada gunanya kau sekarang, seperti patung lumpur, menyeberangi sungai susah menyelamatkan diri sendiri. Jangan bermimpi menyeret putriku mati bersamamu. Kau hanya takut balas dendam dari Tianmen, asalkan aku mau. Aku bisa kembali ke Tianmen kapan saja, membunuh Han Feng, dan merebut kembali posisi ketua. Berani sekali kau kalau kau memang begitu hebat. Pernahkah kau mendengar tentang King Yunjian? King Yunjian. Benar, King Yunjian adalah harta karun negara kita Dacia. Dan juga simbol status dan kedudukan. Itu bisa membuat keluarga kecil kelas 3 dalam semalam menjadi keluarga terma. King Yunjian berasal dari Tianmen, tentu saja aku tahu itu. Besok malam adalah ulang tahun kakek, jika kau ingin menikahi Wen Yan. Bawalah King Yunjian untuk melamar, jika tidak lupakan saja. Pergi. Wen Yan. Tuan Raja Naga sudah sampai di Songhai dan ingin bertemu denganmu. Tunggu dulu, segera kirim orang untuk mengambil King Yunjian untukku. Kemudian undang semua orang penting di Dacia untuk datang ke Songhai merayakan ulang tahun kakek Liu. Kau ingin membuat Liu keluarga terhormat. Benar, keluarga Liu ingin menjadi keluarga terhormat. Maka aku akan memenuhi keinginan mereka sebagai hadiah lamaran untuk Wen Yan. Baik. Raja Naga, besok malam adalah pesta ulang tahun kakek Liu, dia tak akan sempat menemui Anda. Cepat siapkan hadiah mewah. Putri kecil Qin Rusue menghadap Raja Naga. Haha, ternyata keponakan Qin, silakan duduk. Kudengar dari nenek Raja Naga suka minum anggur. Ini adalah anggur langka yang berasal dari zaman dinasti Tang. Sebuah hadiah kecil, semoga Anda berkenan menerimanya. Keponakan Qin memberikan hadiah semewah ini. Pasti ada sesuatu yang kau inginkan dariku. Ternyata tak bisa menyembunyikannya dari Anda. Aku datang ke sini berharap Anda bisa memperkenalkan seseorang padaku. Siapa? Pemimpin Tianmen. Ambil kembali anggur ini, aku dengan pemimpin Tianmen sekarang tidak akrab. Saya rasa Anda salah paham, saya ingin Anda memperkenalkan. Bukan pemimpin Tianmen saat ini Han Feng, melainkan orang yang hilang 3 tahun lalu.
mantan pemimpin Tianmen. Apa yang ingin Anda lakukan dengannya? Tunangan saya beberapa waktu lalu. Seorang pejabat tinggi Tianmen Han Feng ini berhati sempit dan kejam. Dengan kekuatan keluarga Qin mungkin kami tidak bisa mengendalikannya. Hanya mantan pemimpin Tianmen yang mungkin bisa menyelamatkan tunangan saya. Menurut yang saya dengar, Nenek Qin sedang sakit parah. Keluarga Qin sedang berkonflik internal, itulah mengapa Anda rela melakukan apa saja untuk menyelamatkan tunangan ini, karena Anda memiliki perjanjian pernikahan dengannya. Anda ingin mencari seseorang yang masuk akal dan mudah dikendalikan untuk membantu Anda merebut keluarga Qin. Dragon King, saya tahu Anda memiliki informasi tentang mantan pemimpin Tianmen. Selama Anda bisa memperkenalkan saya syarat apapun, saya bisa menerimanya. Saya memang tahu di mana mantan pemimpin Tianmen itu. Tapi tanpa izinnya saya tidak berani membocorkan informasinya. Saya harus bertanya padanya terlebih dahulu. Maka terima kasih Dragon King. Siapa nama tunangan Anda? Ye Wu Kuei. Dia siapa namanya? Ye Wu Kuei. Apakah ada masalah dengan orang ini? Tidak, Anda bisa pulang dulu. Jika ada kabar saya akan memberitahu Anda. Baik. Non, apakah Anda merasa Dragon King ada masalah? Tampaknya tunangan saya ini memang tidak sesederhana yang kami pikirkan. Tuan surat King Yun dan hadiah pernikahan Anda sedang dalam perjalanan. Untuk sementara tidak bisa sampai secepat itu. Kalau begitu saya akan pergi ke keluarga Liu dulu, Anda sendiri yang pergi mempercepatnya. Ketika barangnya sampai di Zonghai segera bawa ke saya. Baik. Kakak Ye. Wen Yan. Wen Yan, kenapa kamu datang? Kakak Ye, ayah dan kakek saya tidak setuju kami bersama. Mereka mengunci saya di rumah, saya kabur diam-diam. Wen Yan, tenang saja, saya sudah mengirim orang untuk mengambil surat King Yun. Nanti kita akan pergi ke keluarga Liu untuk melamar. Ya, ngomong-ngomong Kakak Ye, saya sudah menyiapkan kejutan untukmu. Kejutan apa? Meng Yao. Ayo. Suami, Jangan panggil aku suami, kita sudah bercerai. jangan marah padaku lagi. Kak Ye, Meng Yao sudah sadar kesalahannya. Dan kami sudah berbaikan, maafkan dia ya. Meng Yao, cepat ambilkan teh permintaan maaf untuk Kak Ye. Kak Ye, tolong minum teh ini demi aku. Minumlah teh ini. Wen Yan, ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan kata maaf, dan dilupakan begitu saja. Suami kamu akan minum. Aku tidak akan minum. Maaf, aku tidak sengaja, biar aku lep. Kak Ye, biarkan aku dan Meng Yao melayanimu hari ini, kita bertiga menikmati kebahagiaan ini. Kamu ternyata bisa menembus sihir kami. Jujur saja, sihir kalian memang ada sesuatu. Tapi kalian melewatkan hal yang paling penting. Apa yang kalian lewatkan? Dari pemahamanku tentang Wen Yan, gadis ini sangat angkuh. Dia tidak mungkin berdamai dengan Su Mengyao, apalagi melayaniku bersamanya. Meskipun kamu mengetahuinya, serahkan lencana Tianzun. Atau mati. Tampaknya pelajaran terakhir untuk kalian. Belum cukup ya, masih mau ku sentuh pantat kalian. Jangan tutupi hati-hati, aku copot celanaku. Jangan tutupi hati-hati, aku copot celanaku. Baka? Kamu berani membunuhku? Kamu pikir aku tidak berani? Jangan, ketua, mohon maafkan dia. Ketua, ini bukan keinginan kami. Semua ini karena Han Feng, dia memaksa kami. Pengkhianat itu suatu hari nanti aku akan kembali ke Tianmen untuk menghukumnya. Sedangkan kalian berdua kebetulan hadiah pernikahanku belum datang, ambilkan semua barang berharga dari kalian. Apa masih harus aku sendiri yang mengambil? Patutkah aku menggeledah kalian? Tidak perlu. Bagaimana denganmu? Cepat berikan padanya. Bukan kamu seorang pembunuh wanita, menggunakan barang yang imut seperti ini? Bukan kamu seorang pembunuh wanita, menggunakan barang yang imut seperti ini? Pembunuh? Kenapa pembunuh juga wanita? Ini jepit rambut favoritku. Baiklah, aku terima barang ini.
Kalau kalian berdua lain kali ada kesalahan lagi hukumannya tidak akan ringan. Pergi sana. Sudahlah, ada lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Aduh, aku bakal terlambat nih. Kakek Jo, keberuntungan ini aku beli dengan harga mahal. Semoga kakek panjang umur dan sejahtera. Baik, kakek senang ya hahaha. Kakek, semoga kakek. Kamu yang baik hati ini berlututlah. Aku tidak melakukan kesalahan apapun, kenapa harus berlutut? Kamu masih berani bertanya tadi malam di grup Juyo. Pesta miliaran itu hampir saja membuat keluarga Liu kami hancur. Kamu memang cantik ya. Sampai segitunya ingin digauli pria. Jaga mulutmu Ye, kakak itu bukan pria tampan. Cantik berani sekali bicara seperti itu padaku. Aku ini tante besarmu. Bahkan ayahmu kalau ketemu aku dia harus sopan. Sudah cukup keributannya belum? Diam semua Wenyan. Aku sudah menjodohkanmu, sebentar lagi orangnya datang. Hari ini kamu harus bertunangan. Tidak, aku tidak mau. Seumur hidupku selain Ye kakak aku tidak akan menikah dengan siapapun. Mau menikah atau tidak? Ini bukan keputusanmu Wenyan. Kamu dengar kata kakekmu Ye Wukue itu. Dia penipu sekarang. Dia sudah punya Qin Rusue yang bisa diandalkan. Dia tidak akan datang melamar lagi, jangan berharap lagi. Tidak mungkin Ye, kakak sudah berjanji padaku. Dia pasti akan datang melamarku. Wenyan, kalau hari ini kamu tidak mau menikah, aku akan mengusirmu dari keluarga Liu. Aku akan menyita saham perusahaan ayahmu. Wenyan, turutilah kata kakekmu. Malam ini kita berdua akan jadi gelandangan. Kalau tidak memikirkan dirimu sendiri, pikirkanlah ayahmu. Fang Wenyuan memberikan akar ginseng raja berusia ratusan tahun. Semoga kakek Liu panjang umur dan sejahtera. Panjang umur tanpa batas, Fang. Kamu baik hati ya. Wenyan, cepatlah. Temuilah tunanganmu. Wenyan lama tidak bertemu. Kenapa kamu datang, Fang Wenyuan? Kenapa kamu bisa datang? Fang Xiao kalian kenal ya? Saya dulu pernah mengejar Wenyan. Tapi ada sedikit kesalahpahaman di tengah. Kesalahpahaman sepengetahuan saya. Seharusnya itu kesalahan Liu Wenyan, cepatlah pergi. Minta maaf kepada Fang Xiao. Saya minta maaf. Kamu tahu apa yang dia lakukan dulu? Dia memberikan obat bius padaku. Omong kosong, Fang Xiao itu siapa? Dia adalah pejabat tinggi di grup naga. Wanita seperti apa yang tidak bisa dia dapatkan? Dia akan memberikan obat bius padamu itu saja. Jangan bilang Fang Xiao tidak memberikan obat bius padamu, bahkan jika dia memberikannya. Dengan status dan posisinya tertarik pada kecantikanmu. Itu adalah kehormatan seumur hidupmu. Fang Xiao sangat dihargai oleh naga. Asalkan kamu mau menikah dengannya, kami, keluarga Liu, bisa memanfaatkan pengaruhnya. Melambung tinggi, bahkan 3 keluarga besar. Dia tidak berani menindas kami. Benar, dengan posisi saya di grup naga satu kata, bisa membantu keluarga Liu menjadi keluarga kelas 1 di Songhai. Wenyan, Fang Xiao kaya dan berkuasa. Menikah dengannya kamu bisa menjadi nyonya kaya. Nyonya kaya ayah. Kamu tahu siapa dia? Kamu melakukan ini adalah mendorongku ke dalam lubang api. Saya sudah menjodohkanmu dengan Fang Xiao, saya lihat. Hari ini, kamu harus menikah. Saya lihat siapa yang berani keberatan. Saya menentang. Ye kakak, saya tahu kamu pasti tidak akan menipuku. Gadis bodoh, apa yang saya katakan pasti akan dilakukan. Wah, saya pikir siapa ternyata yang diusir dari keluarga Su. Sampah berlagak seperti manusia. Celana basah mungkin baru saja dengan wanita. Baru saja selesai. Ye kakak, kenapa celanamu basah? Tidak sengaja tumpah tadi, buru-buru datang melamar. Lupa ganti. Melamar apa? Kamu masih merasa menyakiti Wenyan tidak cukup parah? Paman kamu sebelumnya bilang, asalkan saya mendapatkan King Yunjian, kamu akan menikahkan Wenyan dengan saya. King Yunjian, benar saya yang bilang. King Yunjian di mana barangnya? Sudah dalam perjalanan, akan segera sampai. Bicara besar, King Yunjian adalah harta karun. Bisa membuat keluarga rendah naik menjadi keluarga elit. Bahkan aku tidak bisa mendapatkannya. Kalau kamu tidak bisa mendapatkannya, berarti kamu tampan. Kamu mantan menantu keluarga Su yang diusir. Berani meremehkanku. Tampan banget. Kamu tahu siapa Fang Xiao? Aku kasih tahu kamu bakal ketakutan Fang Xiao itu. Pejabat tinggi di grup Longtian, disukai oleh naga raja. Kamu sampah yang hidup dari wanita. Tidak pantas mengikat sepatunya. Grup naga raja, apalagi sampah ini. Bahkan naga raja sendiri datang tidak berani lancang di hadapanku. Mencari mati naga raja adalah penguasa negara. Kekuasaannya besar di matanya. Kamu bahkan tidak lebih dari semut kecil. Siapa yang berani memberimu keberanian? Berani tidak menghargai naga raja kalau naga raja tahu
Habis kamu dan 9 generasimu. Habis 9 generasiku? Dia tidak pantas. Kakak Ye, mulutmu bisa membawa bencana. Ada kata-kata yang tidak boleh diucapkan sembarangan. Tenang saja, soal kekuasaan dan status aku lebih tinggi 1 tingkat dari naga raja. Lucu ya? Aku akan segera menyampaikan kata-katamu ke ibu kota melapor ke naga raja nanti. Jangan menangis minta ampun. Naga raja sekarang ada di Zonghai. Kalau aku tidak salah tebak, dia sedang dalam perjalanan untuk menemuiku. Lucu, naga raja siapa? Kenapa mau menemui kamu? Tampan mantan menantu tamu kehormatan datang. Pak Liu, aku kepala keluarga Huang dari Provinsi Selatan. Sengaja datang untuk memberi selamat ini piala naga. Harganya 2 miliar, selamat Pak Liu, keberuntungan menyertaimu. Pak Liu, aku kepala keluarga Bai dari Provinsi Utara. Patung Buddha kaca ini, harganya 5 miliar, semoga panjang umur dan sehat selalu. Selamat Pak Liu. Keberuntungan menyertaimu, berkah melimpah. Apa ini? Pak Liu. Kami diutus untuk memberi selamat sekaligus mempromosikan keluarga Liu. Menegaskan posisi keluarga Liu sebagai keluarga terkemuka di negara Xia benar. Dan tunggu sebentar. Naga Raja juga akan datang untuk memberi selamat. Naga Raja akan datang? Benarkah? Akan datang memberi selamat? Tidak lama lagi. Naga Raja akan tiba setelah hari ini. Keluarga Liu akan menjadi salah satu keluarga terkemuka di negara Xia. Keluarga terkemuka. Bagus sekali keluarga Liu. Segera akan menjadi keluarga terpandang. Hebat sekali, hahaha. Bagus, hahaha. Ini semua berkat jasa Tuan Muda Fang. Kakek Raja Naga mengirim para elit dari setiap provinsi, dan dia secara pribadi akan datang untuk merayakan ulang tahunmu. Ini cukup menunjukkan betapa dia menghargai Tuan Muda Fang. Apa kamu melihatnya? Tuan Muda Wenyan sangat dihargai oleh Raja Naga. Bahkan Ye Wukui yang tampan itu tidak bisa dibandingkan dengannya. Di hatiku tidak ada seorang pun yang bisa dibandingkan dengan kakak Ye. Wenyan benar membandingkanku dengannya. Masih belum layak. Aku tidak layak, buta matamu. Apa kau tidak bisa melihat bahwa para elit yang datang untuk merayakan ulang tahun Liu Lau ini, semua dikirim oleh Raja Naga untukku? Kamu salah, orang-orang ini semuanya aku yang undang. Apa sih kamu ini, sampai bisa mengundang kami? Dia ya seseorang yang bekerja keras di keluarga Su, lalu diusir sebagai sampah. HMPH, apa aku pikir aku ini? Ternyata, pria lemah yang diremehkan, haha. Berani-beraninya kau mengklaim di depan banyak elit bahwa mereka datang karena undanganmu. Sepertinya otakmu sudah rusak parah. Pemimpin keluarga Huang kan? Tian Feng mengirimmu tanpa memberitahumu. Siapa yang memberi perintah ini kan? Siapa kamu, bagaimana kau tahu nama Tian Feng? Siapa aku tidak penting, yang penting. Apa kau memberitahunya apakah ini perintah Raja Naga untuk sampah ini? Memang bukan Raja Naga yang mengirimku, melainkan tokoh besar lain yang memiliki kekuasaan luar biasa. Bahkan jika para elit ini, bukan Raja Naga yang menggandeng mereka untukku. Tapi juga bukan kau, sampah yang tak berguna ini. Liu Lau, aku hanya ingin bertanya satu hal. Apa kau hari ini akan menjodohkan Li Wenyan padaku, Wenyan? Begitu perayaan ulang tahun selesai langsung ikut denganku. Tidak selamanya aku milik kakak Ye. Mati pun aku tetap jadi hantu kakak Ye. Kalau kau tidak mau pergi denganku, aku akan segera menggunakan kekuatan grup Raja Naga untuk mencoret keluarga Liu Mu Wenyan. Apakah kau benar-benar akan mengorbankan keluarga Liu kita? Hanya demi pria tampan ini. Mengabaikan hidup dan mati keluarga Liu kita? Selama aku ada, keluarga Liu Mu tidak akan musnah. Diam, bahkan kamu tidak bisa menunjukkan kartu undangan King Yunjian. Masih bicara tentang pria tampan ini, hampir saja lupa. Bukankah kamu bilang akan membawa King Yunjian untuk melamar? Berani taruhan denganku? Bagaimana kamu mau bertaruh? Sederhana, aku bertaruh kamu tidak bisa mengeluarkan King Yunshu. Kalau aku bisa mengeluarkannya. Kalau kamu bisa mengeluarkannya, aku akan berlutut dan membungkuk kepadamu. Dan tidak akan mendekati Liu Wenyan lagi, tapi kalau kamu tidak bisa mengeluarkannya, Liu Wenyan tidak hanya akan menjadi budakku, kamu juga harus merangkak di bawah celanaku. YGG, kamu benar-benar bisa mendapatkan King Yunjian. Tenang saja, apa yang aku katakan pasti bisa dilakukan. Aku percaya padamu YGG, baiklah. Aku akan bertaruh denganmu. Baik, ini yang kalian katakan. Semua yang hadir di sini pasti sudah mendengarnya. Liu Wenyan, lebih baik kamu cepat menyerah dan pergi menjadi badik Feng Shao. Hanya orang seperti kamu yang percaya bisa mengeluarkan King Yunshu. HMPH King Yunshu adalah harta yang tak ternilai. Keluarga Huang sudah menguasai Provinsi Selatan selama bertahun-tahun untuk naik menjadi keluarga terkemuka. Setiap tahun tidak segan menghabiskan puluhan miliar untuk mengatur. Sampai sekarang juga belum mendapatkannya. Dengar. Aku akan memberimu 10 menit kalau tidak bisa mengeluarkan King Yunshu. Segera suruh Liu Wenyan datang ke tempat tidurku. Aku akan segera menyuruh mereka mengirimkannya kirim ke sini. Tuan rumahku memberikan hadiah pernikahan kepada keluarga Liu. Sebuah villa mewah.
Sebuah Rolls-Royce Cullinan. Sembilan Pet MS, 999. Sebuah kartu hitam premium total nilai 50 miliar. Semuanya ini adalah hadiah pernikahan yang aku berikan untuk Wenyan. King Yunshu. Ini adalah yang bisa membuat keluarga kelas 3 segera masuk ke dunia kelas atas. Fang Xiao King Yunshu, aku sudah datang. Apa yang kamu katakan tadi? Tidak perlu aku ingatkan lagi. Kamu segera berlutut dan membungkuk kepada YGG. Menyuruhku berlutut, dia belum pantas. Oh, kamu mau ingkar janji. Apa yang bisa aku lakukan kalau ingkar janji? Beritahu kamu. Aku adalah orang yang paling dihargai oleh naga Raja Liu Wenyan. Kamu lebih baik cepat datang kepadaku dan melayani aku seperti anjing. Kalau tidak, aku akan menyuruh naga raja menghancurkan keluargamu. Keluarga naga raja kekuatannya terlalu besar. Keluarga Liu tidak bisa melawan. Ya Wenyan, untuk keluarga Liu kamu harus mengalah. Kalau nanti Raja Naga datang, kita semua hancur. Dengan tuanku di sini, meskipun Raja Naga ada di sini, harus menghormati 7 bagian. Hormatimu cowok ganteng seperti ini. Apalagi Raja Naga. Aku hanya perlu gerakan jari untuk membuatnya. Li Wenyan, aku hitung sampai 3, kalau kamu tidak segera datang. Kamu mau apa? Berani memukulku? Mulutmu pantas dipukul. Tunggu sampai Raja Naga datang. Tidak hanya kamu. Semua orang di sini harus. Haha, Raja Naga datang. Kalian semua hancur. Menghadap Raja Naga. Raja Naga, tolong bela aku. Siapa kamu? Aku Fang Wenyuan. Ini adalah wakil direktur grup perusahaan kami. Orangku. Apa yang terjadi? Siapa yang memukulmu? Dia. Bajingan ini tidak hanya memukulku tapi juga menghina Anda. Lihat, Raja Naga cepat berlutut. Kakak Ye cepat berlutut ke Raja Naga, kalau tidak, ini sangat tidak hormat. Wenyan, bangun. Di dunia ini tidak ada yang bisa membuatku berlutut. Termasuk kamu juga tidak perlu berlutut ke siapapun. Anda lihat, ini benar-benar tidak bisa diatur. Dia sama sekali tidak menghargai Anda. Ye Wukue. Kamu masih tidak cepat berlutut ke Raja Naga. Tanya dia berani tidak membuatku berlutut. Kerangajar Raja Naga adalah yang terma di negara ini. Cari mati kamu, diam. Dibandingkan dengan Tuan Ye, identitasku tidak ada artinya. Berani membuat Anda berlutut. Raja Naga, kamu punya anjing yang baik. Dia berbuat jahat di luar sudah biasa, tapi juga berani mengganggu wanitaku. Kamu bilang, bagaimana ini harus diselesaikan? Apa kamu benar-benar wanita Tuan Ye? Apa yang kamu lakukan? Aku hanya ingin Li Wenyan menikahiku, lalu si manis sama-sama melayaniku. Brengsek. Siapa yang berani memberimu keberanian? Bahkan berani mengincar wanita Tuan Ye? Kamu tahu tidak siapa dia? Dia cuma suami menantu kurang ajar. Kalau 3 tahun lalu, saat aku bertemu Tuan Ye, aku juga harus bersujud. Apa cepat pergi sana dan minta maaf ke Tuan Ye. Tuan Ye, aku buta mata. Menghina Anda dan Nona Liu, mohon maafkan aku. Anggap saja aku angin lalu. Dia sampah dulu, bukan cuma memberi aku, tapi hampir membunuhku. Apa katamu dia memberimu Tian Feng? Ya, Aku tidak mau lihat si imut ini lagi. baik, bawa dia pergi. Tuan Ye, aku salah. Tuan Ye. Tuan Ye, aku salah. Pak Liu, bangunlah. Hari ini ulang tahunmu. Aku datang untuk memberi selamat. Anda bisa datang ke pesta ulang tahunku. Aku sudah sangat terhormat. Botol arak langka ini warisan dari dinasti Tang. Aku pun tidak tega minum. Kalau bukan karena Tuan Ye. Dengan statusmu, lihat pun tidak layak. Terima kasih Tuan Ye. Sekarang boleh kita bicara soal pernikahanku dengan Wenyan. Asal Anda setuju, aku akan segera perintahkan
Besok kalian menikah. Hormat pada Raja Naga. Yewukwe, kamu tidak boleh menikah dengan Liu Wenyan setidaknya. Sekarang tidak boleh. Kenapa? Nona saya ada di luar kalau mau tahu. Temui sendiri. Kak Ye, aku baik-baik saja, pergilah. Kalau begitu tunggu aku segera kembali. Ya, Tunjukkan jalan. Emas batangan dan kebun juga. Kaya raya, kaya raya. Sudah cukup. Wenyan, semua hadiah ini dari Tuan Ye untukmu. Urus sendiri saja. aku tidak peduli, serahkan pada ayah saja. Aku mau keluar lihat Kak Ye dulu. Besok ikut aku ambil surat nikah. Apa katamu menikah? Benar, setelah ambil surat nikah. Ikut aku ke keluarga Qin temui nenek. Berhenti dulu, pertama-tama aku tidak akan menikah denganmu. Kedua, aku sudah bertunangan dengan Wenyan. Tak lama lagi kami akan menikah, adapun janji pernikahan yang kamu bicarakan itu batalkan saja. Berdiri di sana. Hari ini kamu harus pergi dari sini besok. Keluarga Liu akan menghilang dari Zonghai. Apa kamu sedang mengancamku? Kamu bisa berpikir seperti itu. Lalu sebenarnya apa yang kamu inginkan? Nona Qin yang aku tidak percaya akan datang ke Zonghai hanya karena janji pernikahan yang tak penting ini dan menikah denganmu. Kamu orang yang cerdas. Alasan aku mencarimu adalah untuk mendapatkan kendali atas keluarga Qin. Merebut kekuasaan. Meski keluarga Qin adalah keluarga terpandang, tapi perebutan kekuasaan internal sangat parah. Aku sebagai wanita tidak punya hak waris. Jadi aku harus menikah denganmu agar kamu membantuku melahirkan seorang anak lelaki supaya aku bisa ikut serta dalam perebutan kekuasaan. Merebut kekuasaan sampai harus melahirkan anak. Nona Qin benar-benar tega sekali ya kamu. Di dunia ini jika kamu ingin mendapatkan sesuatu, kamu harus membayar lebih dulu. Alasan kenapa aku melakukan segala cara untuk mendapatkan keluarga Qin tentu ada alasanku sendiri. Kamu tidak perlu bertanya lebih jauh. Apa aku bisa menolak? Tentu saja tidak, kecuali kamu punya cara membantuku mendapatkan keluarga Qin. Apa kalau aku membantu kamu mendapatkan keluarga Qin? Kamu akan membatalkan pertunangan kita. Apa kalau aku membantu kamu mendapatkan keluarga Qin, kamu akan membatalkan pertunangan kita? Benar, asal kamu bisa membantu aku mendapatkan keluarga Qin. Aku akan membantu membatalkan pertunangan ini dan aku juga bisa memberikan hadiah pernikahan untukmu dan Liu Wenyan. Baiklah, kapan kita berangkat? Aku akan menyiapkan beberapa hal dulu. Seminggu lagi aku akan menjemputmu. Wenyan, kenapa kamu datang? Aku keluar untuk melihat Kak Ye. Apa yang kalian bicarakan tadi? Dia ingin menikah denganku. Menikah? Ya, dia minta aku menikah dengannya. Tapi aku tidak akan setuju. Karena aku sudah punya kamu. Aku tahu Kak Ye tidak akan meninggalkanku. Tapi seminggu lagi, aku akan pergi ke keluarga Qin bersamanya. Ke rumah Qin. Hanya dengan begini dia baru mau membatalkan pertunangan kita. Kak Ye, aku percaya padamu. Wenyan, aku punya hadiah untukmu. Hadiah? Suka nggak? Lucu banget. Aku bantu kamu pakai ya. Cantik nggak? Cantik banget. Kak Ye, kamu baru akan ke rumah Qin seminggu lagi. Gimana kalau kamu temani aku ke reuni sekolah? Reuni sekolah. Iya, ketua kelas telepon aku 2 hari yang lalu. Kata dia minggu depan ada reuni sekolah gitu. Awalnya aku nggak mau pergi, tapi karena dia anak gubernur, aku nggak bisa menolak. Anak gubernur. Oke. Aku tahu Kak Ye yang paling baik sama aku. Tianfeng reuni sekolah Wenyan. Akan diadakan di Juxianglou, kamu siapkan semuanya. Saya. Feng Jiuyou, ada hal penting yang perlu kamu lakukan untukku. Sai Lei can parent Tuan. Aku sudah melamar ke keluarga Liu. Tapi aku belum melamar Wenyan, tolong siapkan cincin berlian untukku. Aku mau memberinya kejutan. Tuan, kebetulan aku punya koleksi cincin berlian dari desainer perhiasan internasional terkemuka. Harganya 380 juta, kalau Tuan tidak keberatan, aku akan segera ambilkan. Pergilah. Siap. Halo. Kak Ye, reuni sekolah sebentar lagi mulai. Kapan kamu sampai? Oke, aku berangkat sekarang. Maaf, ini Bapak Ye ya. Iya, saya. Saya pemilik Bai Xianglou Tianfeng, sudah memerintahkan. Sudah siapkan ruang VIP terbaik, nanti saya sendiri yang akan mengantar minuman ke atas untuk Bapak. Terima kasih. Kak Ye. Wenyan, maaf ada beberapa hal yang membuatku terlambat.
Nggak apa-apa, yang penting kamu datang, aku sudah senang. Liu Wenyan, Ma Rongrong, baru sebentar nggak ketemu kok sudah cepat. Sudah punya pacar ya? urusanmu apa sih? Lagi pula waktu kuliah dulu. Kamu kan terkenal sebagai wanita suci. Nggak ada pria yang kamu anggap. Oh, ternyata suka yang kayak gini. Maksudmu apa? Seharusnya aku yang tanya kamu bawa orang miskin kayak gini ke acara reuni kita. Kamu nggak malu, aku malah merasa jatuh harga diri. Ma Rongrong berani ngejelek-jelekin ye kakak lagi, nanti aku tampar kamu. Wenyan Rongrong cuma bercanda kok. Nggak perlu marah-marah, apalagi temanmu ini. Dandanannya kayak orang miskin nggak tahu orang. Mungkin ngira dia melamar jadi pelayan di restoran. Sekarang teman-teman kita. Siapa sih yang nggak punya nama? Kamu bawa cowok nggak jelas kayak gini. Malah bikin kita jadi jelek. Harga diriku nggak kalah sama kalian. Lucu, kamu tahu siapa Zhu Xiao? Dia itu salah satu dari 3 orang berpengaruh di Zhonghai. Putra satu-satunya dari Ketua Jubaiwan. Calon penerus Asosiasi Dagang Dingtian. Jubaiwan beberapa hari lalu masih berlutut. Minta ampun sama aku. Hahaha, bocah sebelum ngomong besar. Pikir dulu konsekuensinya, nanti kamu nggak sanggup tanggung. Kalau nggak percaya pulang aja tanya bapakmu. Dari omonganmu, kayaknya kamu punya latar belakang besar yang nggak tahu apa jabatanmu. Kerja di mana? Jabatanmu nggak berhak tahu. Soal kerja aku nggak perlu kerja. Jadi kamu nganggur dong? Hati-hati bicaramu. Berani mukul aku? Ma Rongrong, aku udah bilang tadi. Kalau kamu jelek-jelekin ye kakak lagi, aku tampar kamu lagi. Nggak percaya, coba aja jelek-jelekin lagi. Kalian ngapain berdiri di sini? Ketua kelas udah nunggu di ruangan. Liu Wenyan, tamparanmu aku ingat. Nanti lihat aku balas dendam. Tunggu aja, kira aku takut. Ye kakak, ayo kita pergi. Dia udah berani ganggu aku, kenapa kamu nggak bantu? Santai aja, acaranya udah mulai. Aku yang balesin buat kamu. Ketua kelas udah datang. Nungguin kalian nih, ini siapa ya? Ketua kelas ini pacarku Yeo Kue. Kok kayak kenal ya, kamu mirip sama seseorang. Ketua kelas, kamu kan anaknya Gubernur Zhonghai. Masa kenal sama cowok ganteng kayak gini? Pasti salah lihat deh. Ya mungkin salah lihat, tapi kamu kan pacarnya Wenyan. Yuk duduk bareng aja. Wenyan, ketua kelas kamu ini gak punya hobi aneh-aneh kan? Enggak kok, kenapa? Bukan dia terus-terusan ngeliatin aku. Kayak aku ini cewek cantik gitu aku. Jangan salah paham ya, Paye, cuma makin dilihat makin kenal aja. Beneran deh, kayak pernah ketemu kamu. Oh, Aku ingat. Kamu mirip banget sama orang penting itu. oh orang penting yang mana? 5 tahun lalu pemilik gerbang langit naik tahta. Ayahku sebagai gubernur Zhonghai, bawa aku ikut upacara penobatannya. Walaupun jauh aku gak bisa lihat jelas. Tapi aura kamu mirip banget sama dia, pemilik gerbang langit. Ketua kelas, jangan-jangan kamu mau bilang, dia itu pemilik gerbang langit. Mirip sih, tapi 3 tahun lalu dia udah hilang sekarang. Han Feng yang gantikan posisinya. Ketua kelas, jujur aja ya, dia cuma cowok ganteng. Yang bahkan gak punya kerjaan. Benar, dan aku juga merasa kayak kenal sama dia. Tapi tadi aku udah ingat. Dia itu yang kemarin heboh. Diusir sama keluarga Su. Aku kira siapa, ternyata. Pakai mikir aja udah tahu. Pemilik gerbang langit itu, siapa masa mau datang ke acara gak penting kayak gini? Ada beberapa teman lama kita yang suka banget sama barang bekas orang. Rongrong, cincin berlian kamu cantik banget, mahal ya? Iya dong, ini dari Bruman. Produk koleksi perhiasan internasional. Zhu Xiao habisin 380 juta untuk cincin tunanganku. Kamu ngapain ketawa? Aku ketawa ngeliat kamu. Pamer-pamer gak jelas. Omong kosongmu ini adalah Tuan Zhu yang menghabiskan 380 juta untukku. Membeli cincin berlian biru yang tidak akan mampu kau beli seumur hidupmu. Kau tidak akan pernah Kau mampu orang membelinya. miskin yang sehari-hari hidupnya bergantung pada wanita. Berani apa kau memfitnah di sini? Cincin yang kubeli untuk Rongrong itu palsu. Tentu saja aku berani karena yang asli ada padaku. Keluarkan dan tunjukkan pada semua orang, jangan cuma bisa bicara. Sudah kusuruh orang mengantarkannya ke Wenyan, sebentar lagi sampai. Liu Wenyan, pacarmu yang miskin ini pandai sekali berpura-pura ya. Orang yang bahkan tidak punya pekerjaan.
Berani bicara besar di sini. Menarik perhatian seperti badut. Kalian jangan meremehkan orang. Tidak takut ku beritahu kalau hadiah pernikahan dari kakak Ye untukku saja bernilai 50 miliar. Hahaha 50 miliar. Apa bukan untuk dihambur-hamburkan? Coba pikir apa artinya 50 miliar. Bahkan grup Bingtian milik keluarga Tuan Ju, valuasinya hanya beberapa ratus miliar. Wenyan, kami mengerti kau ingin menjaga muka Tuan Ye. Tapi yang kau katakan memang agak berlebihan. Sebenarnya kukira kau orang yang bijaksana. Ternyata aku salah kalau begitu. Aku tidak perlu tinggal di sini lagi, kakak Ye. Ayo kita pergi. Pergi. Jangan buru-buru pergi Tuan Ju. Bukankah kamar dagang Bingtian kekurangan orang? Kebetulan dia tidak punya pekerjaan. Lihatlah wajah Li Wenyan. Aturkan dia di sana. Tidak masalah, toh kita teman sekelas. Kamar dagang Bingtian akan memberimu pekerjaan di bagian kebersihan menyikat toilet. Sebulan 8.000 bagaimana? Ju Yuze. Tidak apa Wenyan, kau pergi dulu. 8.000 memang gaji tinggi. Tanya ayahmu Jubaiwan, berani dia menyuruhku menyikat toilet. Kau siapa sampai berani mengganggu ayahku? Ayah Tuan Ju adalah salah satu dari 3 bangsawan terkemuka. Tokoh besar di Zhonghai. Terkemuka memang waktu ayahku bersujud padaku. Suaranya memang terkemuka. Kau terus-menerus menghina ayahku. Kau pikir aku sebagai anak tidak punya amarah ya? Kamu tidak percaya, ya aku akan memanggil Jubaiwan sekarang. Lihat dia membungkuk kepalanya keras tidak. Kalau kamu merasa umurmu panjang, coba panggil dia. Baik, aku akan memenuhi keinginanmu. Suruh Jubaiwan datang ke gedung Baisiang, suruh dia merangkak ke sini dan membungkuk kepadaku. Aku rasa kamu sudah cukup, kita teman sekelas. Tidak perlu memperbesar masalah. Mengingat ketua kelas adalah putra gubernur. Aku akan memberimu kesempatan. Ju Shao tidak perlu marah dengan orang seperti ini. Bicara banyak mulut jadi haus. Panggil Sabatol Mineman untuk temanam. Mau minum apa, silakan pesan. Hari ini Ju Shao yang bayar, aku dengar di gedung Baisiang ada sebotol. Harta karun toko itu, peninggalan kerajaan dari dulu. Jangan bermimpi, itu minuman peninggalan kerajaan. Pemilik gedung Baisiang tidak mau menjualnya berapapun harganya. Minuman peninggalan kerajaan ini adalah harta karun toko kami, silakan nikmati. Semoga acara kita menyenangkan. Astaga, ini ternyata harta karun gedung Baisiang. Harta karun toko. Katanya ada yang pernah menawar harga tinggi, tapi pemilik tidak mau menjualnya. Kenapa diberikan kepada kita? Masih perlu dipikir, ini kan Ju Shao. Dia adalah calon penerus perkumpulan Shanghai Dingtian. Pemilik pasti ingin menjilat dia, makanya diberikan, pasti begitu. Di antara kita siapa lagi yang layak dikasih minuman langsung oleh pemilik? Ah, ketua kelas adalah putra gubernur. Tentu saja dia juga layak. Waktu itu ayahku di gedung Baisiang menjamu tamu penting dari ibu kota, ingin membuka harta karun ini. Pemilik merasa ayahku tidak cukup layak, apalagi aku. Jelas tidak pantas kalau aku tidak salah. Minuman ini diberikan untukmu kan? Kalau aku tidak salah, minuman ini diberikan untukmu kan? Ketua kelas jangan bercanda. Dia saja. Bukan begitu, minuman ini pasti diberikan untuk Ju Shao. Bahkan gubernur tidak layak minum, berarti hari ini kita beruntung karena Ju Shao. Ju Shao, cepat buka minumannya. Baik-baik, hari ini kalian akan merasakan kenikmatan. Manis di mulut dengan aroma harum. Pantas disebut harta karun toko. Hari ini juga berkat Ju Shao, supaya kita bisa mencicipi harta karun toko ini. Li Wenyan dan pacarnya. Gelas mereka masih kosong. Pasangan ini tidak layak minum anggur sebaik Jangan ini. bilang begitu, Wenyan adalah teman sekelas, kita tuangkan untuknya. Sedangkan ini, dia hanya layak minum minuman surgawi. Ju Yuze, jangan keterlaluan. Hanya sebotol anggur jelek, aku tidak tertarik. Wenyan, biarkan mereka pamer, nanti kita akan melihat pertunjukan bagus. Jangan keras kepala berlutut sekarang. Katakan sesuatu yang manis, aku akan memberimu seteguk. Ketua Kamar Dagang Bingtian Jubaiwan mohon bertemu Tuan Ye. Ayah, kenapa ayah datang? Baik, ayah sedang apa? Pergi sana, jangan menghalangi. Aku di sini. Anakmu di kamar dagang Dingtian memberiku pekerjaan. Gaji 8.000 untuk menyapu toilet kamu. Bagaimana menurutmu? Kamu benar-benar bilang begitu, aku bilang begitu, dia hanya orang rendahan. Menyapu toilet untuknya, sudah menghormatinya, anak durhaka. Kamu membuat masalah besar, tahu tidak? Gaji 8.000 menurutku. Sedikit kurang tambah sedikit. Tentu saja aku tidak banyak minta.
Hanya seluruh kamar dagang Dingtianmu. Tuan Ye, maafkan anakku. Anakku tidak tahu apa-apa telah menghina Anda. Aku minta maaf atas namanya. Mohon maafkan kami. Ayah sudah pikun, dia hanya tidak punya kekuasaan. Ayah sebagai salah satu orang berkuasa di Zonghai, kenapa takut padanya? Diam. Anak tidak tahu diri ini, bicara tentang orang berkuasa. Hanya dengan satu kata dari Tuan Ye, kamar dagang Dingtian kami bisa bangkrut. Apa? Cepat berlutut. Memberi hormat dan minta maaf pada Tuan Ye. Hormatmu tidak sekeras ayahmu. Ini. Kamu orang hebat. Yang kamu lihat hormatnya keras tidak? Kakak Ye bertanya keras tidak. Cukup. Tuan. Siapa dia? Presiden grup Jiuzhou Feng Jiuyo. Apa dia adalah orang berkuasa nomor 1 di kota Zonghai? Feng Jiuyo. Barang yang aku minta mana? Sudah kubawa. Wenyan, sebelumnya aku hanya melamar. Belum resmi meminangmu. Maukah kamu mau menikah denganku? Aku mau. Apa-apaan cincin berlian biru ini? Kok sama persis dengan yang dipakai Emma Rongrong? Cincin berliannya itu adalah palsu buatan manusia. Yang di tangan majikanku ini yang asli. Tidak mungkin, ini kan hadiah dari Ju Xiao seharga 380 juta. Cincin berlian biru ini ada sertifikatnya juga. Sertifikat. Di pinggir jalan cuma perlu belasan ribu. Bisa bikin segudang sertifikat. Iya tuh, lihat aja tadi dia sombongnya. Nggak tahu malu. Ngasih barang palsu buat pamer. Juze dasar bajingan. Berani-beraninya ngasih barang palsu ke aku. Mr. Ye, apakah harta karun dari gedung kami cocok dengan selera Anda? Aku belum minum. Tanya aja sama mereka. Kalian minum anggur yang aku kasih ke Mr. Ye. Bukan itu yang kamu kasih ke Juze. Dia pantas. Apa ini khusus aku siapkan untuk Mr. Ye? Kalau gitu kita udah minum gimana? Gimana, kurang 1 sen aja bakal aku lemparkan ke sungai buat makan ikan. Aku nggak punya uang. Nggak punya uang ya mati. Bos, aku Zhao Jingtian. Putra Gubernur Zonghai. Gimana kalau kasih muka ke aku? Muka kamu apa? Bahkan kalau Gubernur Zhao datang pun nggak bakal ada gunanya. Wenyan, kamu cepat minta tolong ke kakak Ye kamu. Bantu kita minta ampun. Kalau nggak kita semua dijual pun nggak bakal cukup buat bayar anggur ini. Wenyan, tadi mulutku lancang. Kita kan teman sekelas ya. Kamu sepet minta tolong ke Tuan Ye bayar dia turun tengan. Kalau nggak kita benar-benar selesai. Sekarang kalian tahu kita teman sekelas. Tadi kenapa nggak mikir begitu? Ini semua akibat perbuatan kalian sendiri. Kakak Ye, jangan pedulikan mereka. Ayo kita pergi. Feng Jiuyo, urusan sisanya serahkan padamu untuk menanganinya. Baik, Tuan. Sudah seharusnya aku menyadari dialah orang itu. Siapa itu? Mantan pemimpin gerbang langit Ye Wukue. Sangat cantik. Ye Wukue ikut aku ke keluarga Qin untuk menemui nenek. Bukan katanya seminggu lagi. Kesehatan nenek memburuk, acara keluarga harus dimajukan. Mengumumkan penerus keluarga Qin jika tidak pergi malam ini benar-benar tidak akan sempat. Kak Ye, pergilah. Wenyan, tunggu aku selesai urusan keluarga Qin, aku akan kembali untuk menikahimu. Jangan bohong padaku. Bodoh, tunggu aku. Kak Ye, kamu harus kembali ya. Apakah maksudmu surat langit ada pada Liu Wenyan pemimpin Han? Walaupun aku makin hatai, makang aku tidak berani membawangi Anda. Benar pemimpin Han, kami jamin dengan nyawa kami. Surat langit ada pada Liu Wenyan itu. Huan Jieji. Hamba hadir. Aku akan mencapai tingkat dewa, tidak bisa bergerak. Kalian berdua pergilah dan hancurkan keluarga Liu. Bawa Liu Wenyan kembali padaku. Siap. Non, apakah kita langsung ke keluarga Qin? Apa yang kuminta sudah siap. Surat langit. Palsu, aku ingin kamu di acara keluarga. Berpura-pura sebagai yang hilang, pemimpin gerbang langit. Tentu saja kalau tidak dengan statusmu. Kamu pasti tidak akan diterima di keluarga Qin. Jadi kamu ingin aku berpura-pura sebagai pemimpin gerbang langit
Untuk memanfaatkan status ini membantumu merebut posisi keluarga Qin. Mantan pemimpin gerbang langit selalu misterius. Sangat sedikit yang pernah melihat wajahnya dan dia sudah hilang. Walaupun kamu berpura-pura sebagai dia, tidak perlu khawatir akan ketahuan Nona bagaimana rencananya. Lakukan saja, jangan banyak bicara. Ayo kembali ke keluarga Qin. Kamu menikah dengan paman selama puluhan tahun tidak punya anak. Masa depan tidak ada yang mewarisi harta. Pasti akan diberikan padaku, mengapa masih datang ke sini? Bersaing untuk hak waris denganku. Bagus, asalkan kalian mundur. Tidak ikut dalam hak waris keluarga Qin. Aku bisa meminta Fang Su merawat kalian sampai tua. Kakak bercanda. Saya makan suplemen setiap hari. Tidak seperti dirimu. Hanya tahu cara makan, minum, dan bermain dengan wanita. Tubuh sudah ditarik. Di masa depan, belum tentu. Aku tidak tahu, tapi waktu nenek. Aku hanya cucu dari keluarga Qin. Dia pasti akan meninggalkan warisan. Biarkan aku membawa rumah Qin. Delusi. Rumah Qin berdiri selama 100 tahun. Jika Anda menyerahkan ke tangan Anda, akan hilang dalam waktu kurang dari 3 tahun. Dan jangan lupa, Qin Rusue itu. Dia hanya anak haram. Dia berlutut, aku benci. Beraninya kau bertarung denganku? Di dunia ini masih ada aku, Qin Rusue. Apa yang tidak berani kamu lakukan? Qin Rusue, kau hanyalah pamanku. Bermain-main dengan wanita jalang. Kualifikasi apa yang dimiliki anak perempuan tidak sah untuk bersaing dengan saya. Karena aku dijemput oleh kakek. Cucu orang tua Qin. Aku hanya cucu dari keluarga Qin. Kau tak tahu keluarga Qin. Apakah itu pria dan wanita? Tentu saja aku tahu. Jadi bukan aku yang memperjuangkan warisan. Tapi tunangan saya. Tunangan pria tampan ini. Qin Rusue, kau pikir jika kau kembali kau bisa bersaing untuk kita, warisan keluarga Qin? Kakek menetapkan bahwa dia adalah pria saya. Tentu saja memenuhi syarat. Anda memiliki angan-angan. Jangan bilang dia bukan tunanganmu. Wanita tua itu tidak akan pernah memberikan keluarga Qin kepada orang asing. Apakah nenek akan menyerahkan rumah Qin kepadanya? Anda datang untuk khawatir. Nenek. Ibu. Semua duduk. Hei, ini adalah pesta keluarga Qin saya. Anda tidak memenuhi syarat untuk nama keluarga. Tidak bisa keluar dan berlutut. Ini adalah pesta keluarga kami. Bukan sembarang orang bisa ikut. Kalau kamu tidak pergi sekarang, aku akan menyuruh orang mengusirmu. Semuanya diam, nenek ingin berbicara. Kamu Wukwe kan? Saya menghormati nenek. Perkawinanmu dengan Rusue sudah ditentukan oleh kakek sebelum meninggal. Kamu sudah setengah keluarga Qin. Duduklah, jangan lupa berterima kasih pada nenek. Terima kasih nenek. Hari ini, saya mengadakan pesta keluarga ini, terutama karena kesehatan saya. Tidak akan bertahan lama. Nenek, Anda pasti akan hidup 100 tahun. Saya masih menunggu Anda menggendong cicit saya, ya Ibu. Anda tenang saja, serahkan keluarga Qin pada Fang Su saja. Saya akan berusaha membantu dia. Kakak, kalian berdua begitu berbakti, lebih baik tinggal di sini. Merawat ibu saja, keluarga Qin serahkan pada saya dan Jing Chen. Kami berdua yang akan mengurusnya. Sang Yanlan, wanita jahat. Sengaja melawan saya, ya? Apa saya salah? Kalian berdua, kalau tidak merawat ibu dengan baik, jangan berpura-pura di sini membuat mual. Kamu. Cukup, nenek. Dokter Jiang bilang kecuali ada pil Suefeng dari Tianmen. Kalau tidak, nenek tidak akan bertahan bulan ini. Pil Suefeng dari Tianmen, nenek saya akan segera ke Tianmen. Mengambil pil Suefeng untuk Anda, saya sudah ke sana. Tapi Han menuntut setengah kekayaan keluarga Qin. Dan keluarga Qin harus tunduk padanya. Baru mau memberikan pil Suefeng untuk nenek. Han Feng punya niat jahat. Kalian harus waspada. Jangan terlalu dekat dengannya. Ingat, jangan banyak berinteraksi, kalau tidak akan menjadi bencana bagi keluarga Qin. Ya. Duduklah, saya tidak akan hidup lama lagi. Jadi, harus memilih ahli waris keluarga Qin kami. Berikan aku satu alasan untuk menyerahkan keluarga Qin kepada kalian. Ibu, biarkan Fang Su mewarisi keluarga Qin. Fang Su adalah cucu satu-satunya ibu. Secara logis dan emosional, seharusnya diberikan kepadanya. Jika diberikan kepada Fang Su, dia pasti akan memejukkan keluarga Qin. Berhenti, kakak bercanda. Saya Pa di Selura Shangjing yang tidak tahu. Anak kesayangan kalian itu. Jika keluarga Qin jatuh ke tangannya HMPH,
Tidak sampai beberapa tahun keluarga bangsawan Qin kami akan menjadi keluarga kecil kelas 3. Bahkan telur pun tidak bisa bertelur, berani bilang aku. Aku memang tidak bisa bertelur tapi aku bisa punya anak. Suami, keluarkanlah. Buka matamu yang indah ini, aku sudah hamil. Kamu benar-benar kerang tua yang bertelur. Apakah sampai 88 masih ingin berbuah? Hahaha. Kamu tertawa apa? Kamu tertawa apa? Apakah kamu pantas tertawa? Apakah kamu tidak diberi makan? Atau tidak diberi minum? Tertawa-tertawa, kamu tertawa apa? Ambil itu dan makanlah. Kertas ini nanti akan ada yang makan. Aku tertawa melihat kalian benar-benar demi merebut kekuasaan segala macam cara. Semua digunakan benar-benar lucu. Bagaimanapun kami bertengkar, ini urusan keluarga Qin kami. Tidak ada tempat untuk orang luar seperti kamu untuk ikut campur. Baiklah, kalian terus bertengkar tapi pada akhirnya. Bagaimanapun kalian bertengkar, keluarga Qin ini. Nenek belum bicara. Apa hakmu? Asal aku perintahkan, keluarga Qin ini harus diberikan kepada Rusue. Nenek orang ini tidak punya sopan santun. Terlalu sombong, cepat atau lambat akan menjadi bencana. Mener Qin tunanganku ini memang agak sembrono tapi dia pasti punya hak ini. Aku melayani nenek puluhan tahun, orang seperti apa yang belum kulihat seperti dia ini. Sombong, mulut besar, apa haknya? Kalau aku bilang dia adalah pemimpin gerbang langit, apakah menurutmu itu cukup pemimpin gerbang langit? Kamu bilang dia adalah Han pemimpin. Nonaku benar-benar tidak berkedip. Jangan lupa dulu aku pergi ke gerbang langit. Membantu nenek meminta obat. Tapi aku sudah melihat wajah Han Feng, pemimpin gerbang saat ini. Aku tidak bilang dia adalah pemimpin gerbang langit saat ini. Nenek sebenarnya Wu Kue adalah pemimpin gerbang langit yang hilang 3 tahun lalu. Apa? Wu Kue, apakah kamu benar-benar pemimpin gerbang langit yang hilang 3 tahun lalu? Ya, Lalu bagaimana kamu bisa membuktikannya, Wu Kue? Cepat keluarkan token langit. Ini adalah token langit, pantas saja kakek sebelum meninggal berpesan padaku agar kamu bagaimanapun juga menikahi Rusue. Oh begitu, ternyata benar pemimpin gerbang langit. Dengan hubungan ini nenek pasti akan menyerahkan keluarga Qin ke tangan Qin Rusue. Ada yang tidak beres, mari kita lihat dulu. Baiklah. Sungguh berkah bagi keluarga Qin. Sekarang aku umumkan penerus keluarga Qin. Tunggu nenek, aku tahu kamu karena dia punya identitas pemimpin gerbang langit, ingin menyerahkan keluarga Qin. Tapi jangan lupa pemimpin gerbang langit saat ini adalah Han Feng. asal aku mau, aku bisa kembali ke gerbang langit kapan saja dan menurunkan Han Feng. Kamu si sampah benar-benar bisa berpura-pura. Nenek, kamu dibohongi oleh Qin Rusue ini. Dia sama sekali bukan pemimpin gerbang langit. Melainkan 3 tahun lalu, menjadi menantu keluarga Su selama 3 tahun. Dan akhirnya diusir dari keluarga. Su hanya seorang pria tampan. Menantu? Dia hanya seorang yang hidup dari istrinya, sama sekali bukan pemimpin gerbang langit. Ini Qin Rusue yang ingin merebut kekuasaan. Sengaja membuat cerita bohong untuk menipu nenek. Fang Su, jangan asal bicara. Token langit ini asli. Nenek, pasti kamu salah lihat. Token langit ini palsu, Qin Rusue yang membayar. Untuk memalsukannya, kalau tidak percaya. Sekarang aku akan cari saksi. Xiaoling. Kamu yang beritahu nenek keaslian token langit ini. Dan identitas pria tampan ini. Nenek, token langit ini adalah Qin Rusue yang menyuruhku membayar untuk memalsukannya. Sedangkan Ye Wu Kue hanyalah seorang menantu dari keluarga kecil kelas 3 di Songhai, dan belum lama ini dia baru saja membunuh pejabat tinggi gerbang langit. Apa? Pejabat tinggi gerbang langit? Seekor anjing yang berkhianat sudah mati. Nenek Xiaoling adalah orang yang paling dipercaya di sisi Qin Rusue. Kamu harus percaya apa yang aku katakan. Nenek, kamu ini. Kamu kasih aku. Nenek, bukan begitu. Kamu pergi jauh-jauh. Xiaoling, aku anggap kamu seperti adik sendiri, kenapa kamu mengkhianatiku? Hianat aku hanya Qin Shao. Yang ditanam di sisimu mana ada hianat? Qin Rusue, kamu tidak menyangkakan. Xiaoling sudah lama aku tempatkan di sisimu. Sengaja memantau setiap gerak-gerikmu. Wanita jahat ya, tetap wanita jahat. Sama seperti ibumu. Tidak hanya membawa sial pada ayahmu tapi juga untuk merebut kekuasaan. Bahkan mencari suami masuk untuk memasukkan sebagai pemimpin Tianmen. Ingin membuat nenek marah. Sungguh hati yang kejam. Membohongi nenek adalah kesalahanku tapi ibuku tidak salah. Kamu tidak berhak mengatakannya. Aku memarahi kenapa ibumu itu wanita jahat di antara wanita jahat. Saat hidup dia tidak bisa masuk keluarga Qin, sekarang kamu ingin membawa kembali abu jenazahnya. Mimpi
Rusue, alasan kamu merebut kekuasaan dari keluarga Qin adalah untuk membawa kembali abu jenazah ibumu. Aku hanya ingin memberikan ibuku sebuah nama. Kalau begitu aku akan membantumu. Tidak perlu pernikahan kita selesai. Aku menyuruhmu memalsukan sebagai pemimpin Tianmen jika Tianmen menuntut. Aku akan menanggung sendiri jika beruntung. Aku bisa hidup, aku akan datang ke acara pernikahan. Memberi ucapan selamat padamu dan Li Wenyan. Nenek, memang benar aku sudah 3 tahun menjadi suami masuk di keluarga Su. Tapi pada saat yang sama aku juga pemimpin Tianmen. Hanya saja Rusue tidak tahu jadi. Menyuruhku memalsukan nenek mendapatkan token itu. Yang asli yang palsu sudah aku buang. Sayang sampai sekarang. Kamu masih berani keras kepala. Ketika aku bicara, jangan kamu menyela kalau ada lagi. Aku akan merobek mulutmu. Yeukue, kamu hanya suami masuk, jangan sombong. Tamparan ini untukmu. Makan dalam keluar. Semua diam. Aku akan menutupi soal kamu memalsukan sebagai pemimpin Tianmen. Tidak akan mereka tahu, tapi kamu dan Qin Rusue segera keluar dari keluarga Qin. Qin Rusue, nenek memberi maaf padamu. Cepat bawa pacar gantengmu pergi dari sini. Kamu juga nggak ngasih dia kesempatan buat introspeksi diri. Pemimpin gerbang langit. Masa ya sih bisa ditiru sama cowok ganteng ini? Wukwe, ayo kita pergi. Jangan buru-buru, hadiah buat nenek tua itu sebentar lagi sampai. Anak menantu kok sok-sokan ngasih hadiah. Aku ngasih pil Phoenix darah. Hah, dasar bocah sok jadi pemimpin gerbang langit. Udah keterlaluan ya. Sebutir pil Phoenix darah harganya selangit. Di seluruh gerbang langit cuma ada beberapa biji. Bahkan Han sang pemimpin sekarang aja nggak sembarangan pakai. Cowok ganteng ini nggak punya kemampuan. Cuma jago ngomong doang. Wukwe tanpa perintah dari pemimpin gerbang langit. Aku adalah pemimpin gerbang langit asal aku perintah. Mereka pasti ngasih. Udah deh, jangan macam-macam, nanti aku palsuin surat perintah langit. Niru-niru jadi pemimpin gerbang langit kalau ketahuan sama gerbang langit. Bisa ngaruh ke banyak orang. Rusue, percayalah sama aku. Aku beneran pemimpin gerbang langit. Ngakak dah, bocah ini terlalu serius main peran. Sampai-sampai nganggap diri sendiri pemimpin gerbang langit. Qin Rusue, kamu cepat-cepat bawa si brengsek ini menghilang dari pandanganku. Wukwe, sudahlah, nggak usah ngomong lagi. Jangan buru-buru, tunggu bentar lagi. Duduk dulu. Siapa yang bisa usir dua brengsek ini? Apa sih yang bikin nenek tua ini marah-marah? Raja Naga, kenapa Anda datang, Raja Naga? Anda datang pas banget. Qin Rusue sama si cowok nggak tahu diri ini pura-pura jadi pemimpin gerbang lanjut yang hilang sepet tangkap miracle. Raja Naga, kata bibiku benar. Di seluruh siapa yang nggak tahu. Anda sama pemimpin gerbang langit itu dekat banget. Dia itu sama aja menghina Anda. Yeukue, sekarang Raja Naga udah datang. Berani nggak kamu bilang di depannya? Kamu itu pemimpin gerbang langit, Raja Naga. Semua ini ideku memalsukan surat perintah langit. Niru-niru jadi pemimpin gerbang langit, semuanya aku yang lakuin. Nggak ada hubungannya sama Wukwe, aku siap tanggung semuanya. Asal Anda mau lepasin dia. Dia kan emang pemimpin gerbang langit, ngapain harus niru? Apa? Anda beneran? Pemimpin gerbang langit yang hilang selama 3 tahun. Kamu benar-benar pemimpin gerbang langit yang hilang selama 3 tahun. Sudah kubilang berkali-kali, kamu tidak percaya. Dia adalah pemimpin gerbang langit. Masa sih bukannya kamu bilang cowok ganteng ini adalah seorang gigolo? Bagaimana aku bisa menyangka? Dia benar-benar pemimpin gerbang langit. Tian Feng tidak sempat sampai ke Shangjing. Jadi dia memintaku untuk mengantarkan pil darah Phoenix ini kepada Anda. Yang penting sudah diantar. Nenek, pil darah Phoenix ini anggap saja sebagai hadiah perkenalan dariku. Sudah tua benar. Pemimpin gerbang langit ada di depan mata. Aku tidak mengenalinya. Aku benar-benar. Nenek, Anda tidak perlu membungkuk. Tapi aku punya satu permintaan, apakah nenek bisa mengabulkannya? Silakan katakan apapun permintaan Anda. Aku pasti akan mengabulkannya. Rusue ini satu-satunya keinginannya adalah membawa tablet ibunya kembali ke keluarga Qin. Apakah nenek bisa mengembalikan tablet ibu Rusue ke keluarga Qin? Aku akan segera membawa tablet ibu Rusue kembali ke kuil keluarga Qin dan menyerahkan keluarga Qin kepada Rusue untuk mengurusnya. Aku umumkan pewaris keluarga Qin adalah Qin Rusue. Ada yang keberatan? Wukwe, terima kasih. Apa yang baru saja kukatakan? Masih kamu ingat? Apa yang kamu katakan? Makanlah. Hadiah dari pemimpin gerbang langit, cepatlah pergi. Makan-makan.
Cepat. Hei. Apa? Kiri lebih tinggi sedikit naik lagi lebih tinggi. Oke wah. Dandanannya cukup meriah ya bukan Liu Wenyan. Si tidak tahu diri itu akan menikah. Kalian ini, siapa aku diperintahkan oleh pemimpin gerbang langit? Han Feng khusus datang untuk menangkap Liu Wenyan si tidak tahu diri itu. Pemimpin gerbang langit. Keluarga Liu jika tidak mau, segera serahkan Liu Wenyan. Kakek dengarkan perintah pemimpin Han. Serahkan Liu Wenyan ya ayah. Melanggar perintah pemimpin Tianmen keluarga Liu kita akan dimusnahkan. Tidak, Han Feng kejam jika Wenyan diserahkan kepada mereka. Dia pasti mati. Nyawa anakmu adalah nyawa. Apakah nyawa kita bukan nyawa? Dia satu orang. Lebih baik daripada kita semua pergi bersamanya. Hari ini aku di sini tidak ada yang boleh menyintai aku. Kecuali kalian mengindak mayatku. Mau mati? Aku akan memenuhi keinginanmu. Tuan Liu Wenyan sedang mencoba gaun pengantin di dalam. Aku akan mengantarmu menemui dia. Kamu memang pintar, ayo tunjukkan jalan. Kakak Tianfeng, mereka datang untukku, biarkan aku keluar. Tuanku memerintahkanku untuk melindungimu, aku tidak akan membiarkanmu celaka. Mereka datang cepat, sembunyi. Sembunyi. Sembunyi di mana? Huan Ji Yaji. Beraninya kalian berani melawan atasan. Ingin mengganggu wanita tuanku Tianfeng mengingat kita sebagai sesama anggota. Asalkan kamu menyerahkan Liu Wenyan dan setia kepada pemimpin Han, aku bisa membiarkanmu hidup. Katanya kamu adalah petarung terbaik di bawah Han Feng. Aku sudah lama ingin bertarung denganmu, kamu tidak layak. Coba dulu baru tahu. Ayah, bangun ayah. Liu Wenyan, akhirnya kamu juga mengalami ini. Su Mengyao, kamu wanita beracun yang kejam. Tunggu kakak Ye kembali, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Dengan si sampah itu, dia membunuh pejabat tinggi Tianmen. Memarahi pemimpin Han, sekarang dia sendiri dalam bahaya. Di mana perintah Tianzun? Tuan Huanji bertanya padamu, jawab. Mimpi aku lebih baik mati daripada memberitahumu. Bawa dia kembali ke Tianmen, gunakan penyiksaan untuk menginterogasi, aku yakin dia akan menyerah. Bawa pergi. Lepaskan aku. Tuan Liu Wenyan sudah diserahkan, bisakah kami dibebaskan? Bebas atau tidak, tanyakan pada Tuan Huanji. Pemimpin Han bilang bahwa Liu Wenyan kembali. Sedangkan keluarga Liu musnah. Nana. Anakku? Pemimpin Han datang. Hormat pada pemimpin, bangunlah. Terima kasih pemimpin, di mana perintah Tianzun? Pemimpin kami sudah menggunakan semua siksaan. Tapi wanita Liu Wenyan ini tetap tidak mau mengungkapkan lokasi perintah Tianzun. Sampah. Tak bisa menyelesaikan urusan kecil. Apa yang kalian lakukan tak terlihat Han Menzhu sedang marah besar? Han Menzhu, aku punya cara. Bisa membuat Liu Wenyan menyerahkan perintah Tianzun dengan patuh. Maka aku akan memberimu kesempatan ini. Asalkan kau bisa menanyakan keberadaan perintah Tianzun. Hadiah besar. Ya Han Menzhu. Liu Wenyan, demi persahabatan kita. Jika sekarang kau mau menyerahkan perintah Tianzun dengan patuh, aku berjanji bisa membuatmu tidak merasakan penderitaan fisik. Jika tidak, aku akan membuatmu hidup lebih buruk dari mati. Su Mengyao, jangan berpura-pura di sini. Kalau kau punya kemampuan, lanjutkan saja. Kak Ye pasti akan membalas dendam untukku. Wanita jahat semua karena kehadiranmu. Keluarga suku hampir bangkrut. Kau menghancurkan segalanya milikku, ingin mati. Tak semudah itu. Aku akan membuatmu hidup lebih buruk dari mati. Bantu dia bangkit. Hidongji, ambilkan barang yang sudah kusiapkan untuk Liu Wenyan. Bawalah keluar.
Wenyan, apakah kau yakin tidak akan menyerahkannya? Bermimpi sekali. Menyerahkan atau tidak? Aku tidak akan menyerahkannya. Aku tanya sekali lagi. Menyerahkan atau tidak? Aku tidak akan menyerahkannya. Hentikan. Wenyan, Kak Ye, kau wanita jahat. Meng Yao. Maafkan aku Wenyan. Kak Ye, cepatlah pergi, mereka semua datang karena perintah Tianzun. Tenanglah, aku akan membuat mereka membayar 1000 kali lipat harganya. Ye Wu Kue, berani-beraninya kau. Berani bertindak liar di depan Han Menzu. Han Menzu. Hanya seekor anjing pengkhianat tuannya. Berani sekali. Tuan berkata benar dulu aku. Memang hanya seekor anjing dari gerbang langit. Tuan, Mungkinkah sampah ini benar-benar pemimpin gerbang langit yang menghilang 3 tahun lalu selama bertahun-tahun? Aku telah menanggung malu dan merencanakan dengan hati-hati hanya untuk menduduki posisi pemimpin gerbang langit ini. Ye Wu Kue, sekarang aku telah mencapai tingkat dewa. Membunuhmu seperti menyembelih anjing. Asal kau menyerahkan token Kaisar Langit, aku bisa menjamin. Dan Li Wenyan mayat utuh agar kalian di alam baka menjadi pasangan yang mati bersama. Tingkat dewa di mataku hanyalah semut besar saja. ngapain bicara dengan anjing ini, langsung saja. Serang? Mencari mati. Tian Feng. Tidak tahu diri. Ye Wu Kue, lihatlah sampah yang kau bawa ini. Sama sekali bukan tandingan pemimpin Han. Aku menyarankanmu menyerahkan token Kaisar Langit. Tunduk pada pemimpin Han, mungkin masih bisa menyelamatkan nyalimu. Bukankah kau hanya ingin token Kaisar Langit itu ada padaku? Hahaha, aku telah mengundang semua orang terkenal di wilayah Xia untuk momen ini. Saudara-saudara Sijak Zaman Dahala. Pemenang adalah raja hari ini. Kalian akan menjadi saksi bagaimana aku menjadi pemimpin gerbang langit yang sejati dengan memenggal kepalanya dan menjadi pemimpin gerbang langit yang sejati. Mati. Tingkat dewa semut saja. Pemimpin Han, Kalau kekuatanmu cuma segini, lebih baik mati saja. Kau. Seberapa kuat sebenarnya? Membunuhmu cukup dengan menggerakkan jari. Ini kau yang memaksaku. berhenti. Hahaha. Pemimpin aku tidak ingin mati. Hahaha. Kau benar-benar kejam ya. Bahkan kawan sendiri tidak diselamatkan. Aku akan menggunakan darahmu untuk membalas dendam mereka. Mana orangnya? Aku di sini, kau kalah. Aku tidak. Aku tidak kalah. Aku adalah pemimpin gerbang langit. Han Feng dihukum. Selamat datang kembali, Tuan. Aku tidak bilang kalian boleh pergi. Ye Wu Kue. Ketua ini bukan salahku, semua ini Han Feng. Dia yang mengirim orang untuk membantai keluarga Liu, aku tidak ada hubungannya. Dan juga wanita jahat ini. Dia yang menyiksa Li Wenyan, aku tidak ada hubungannya, maafkan aku. Maafkan aku, maafkan aku. Hidongjie, kamu masih layak disebut pria? Kamu diam saja, dasar kamu ini imut. Kalau bukan karena kamu keluarga He tidak akan bangkrut, aku tidak akan sampai seperti ini. Ye Wu Kue, kamu mau apa? Mau aku seperti Hidongjie sujud minta maaf padamu? Mimpi. Tian Feng, ingat kita pernah jadi suami istri. Tunggu sampai aku pergi jauh. Baru bertindak. Ya, Wenyan. Ayo kita pulang. Tapi aku sudah tidak punya rumah. Tenang, mulai sekarang di mana ada aku di situ ada rumah.